Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Berjumpa lagi di Renungan Pagi GKI Cibadak. Dan pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni mengerti untuk memilih. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami menghadap kembali ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala perlindungan yang sudah kami terima di dalam istirahat malam kami. Dan pada jam renungan pagi hari ini, kiranya Tuhan yang akan beserta dengan kami, pertambahkanlah iman kami melalui apa yang kami dengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan diambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Itulah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan, apakah mudah memilih yang benar? Tentunya itu dapat kita pergumulkan setiap hari. Salah satu contoh paling sederhana yang bisa saya kemukakan kepada kita semua hari ini adalah bahwa ketika saya mengantri di sebuah minimarket hendak membayar di kasir, ada ibu dengan seorang anak laki-laki yang berusia sekitar mungkin 3-5 tahun. Dan seperti yang kita tahu, di minimarket biasanya di meja kasir, di depan itu ada rak-rak yang berisi dengan penuh permen. Dan tentu saja hal itu sungguh menarik anak kecil ini. Dia menunjuk kepada salah satu produk permen, lalu dia merengek kepada ibunya. Ibu, belikanlah permen ini. Aku mau. Tetapi sang ibu mengatakan, loh, jangan Dek, kamu kan baru batuk kemarin. Kalau makan permen lagi nanti kamu batuk lagi loh. Tetapi tentu saja seorang anak kecil yang masih polos, ia hanya ingin keinginannya ini dapat dituruti oleh sang ibu. Namun sampai akhir ibu ini membayar belanjaannya, sang anak kecil tidak dituruti keinginannya. Dan saya berpikir, terkadang memilih yang benar itu tidak sama dengan memilih yang menyenangkan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan, bukankah itu yang sebetulnya terjadi? Apa yang menyenangkan, apa yang enak bagi kita, biasanya justru yang tidak membawa manfaat, tidak membawa kebaikan untuk diri kita. Sedangkan apa yang sulit, apa yang tidak nyaman, dan bisa saja mengundang reaksi yang menolak dari sesama kita, itulah yang benar untuk kita pilih. Jadi pertanyaan, mudahkah memilih yang benar? Itu memang betul-betul bisa menjadi problema, pergumulan setiap harinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga berbicara ketika kita memilih yang benar, tentunya ini juga didasari oleh rasa kasih. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, bahwa penulis berdoa supaya kasih kita dapat diperkaya dengan pengetahuan untuk bisa memilih yang benar. Maka bisa kita simpulkan bahwa kasih tanpa tahu yang benar justru dapat menjadi sebuah permasalahan. Banyak kali kita juga mungkin melihat dan menemukan pengalaman-pengalaman ini dalam hidup kita. Bahwa niatnya mengasihi, niatnya baik, tetapi
ternyata bisa saja berbuah kepada hal-hal yang nantinya kita baru sadari di kemudian hari. Oh, ternyata pilihan ini tidak benar. Pilihan ini tidak tepat. Contoh yang paling sederhana berbicara dengan atau tentang orang tua dan anak kembali adalah ketika kita selalu berdebat mengenai bagaimana caranya mendidik dan membesarkan anak. Kita mungkin di angkatan-angkatan yang lalu kita menyadari bahwa caranya semuanya keras ya. Tetapi kalau kita berbicara di zaman sekarang, lebih banyak caranya lembut, lebih cenderung menuruti apa yang dimau oleh anak-anak itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bukankah baik itu angkatan yang lama yang berkata bahwa cara mendidik itu harus keras, supaya anaknya itu tangguh, tidak bermanja-manja. Itu juga didasari oleh karena kasih. Lalu kemudian juga bukankah ketika orang tua di zaman sekarang yang juga merasakan ada perubahan dalam generasi di bawah kita ini, anak-anak yang baru, memang mereka tidak seperti anak-anak di masa lalu. Dan juga bukankah kemudian alasan orang tua pun sama. Mereka tidak mau berbuat yang keras, mendidik secara keras kepada anak-anak, karena mereka juga mengasihi. Nah, saya di sini tidak hendak memberikan sebuah keberpihakan tentang mana sih yang lebih baik, tentang yang lebih keras, atau yang harusnya lembut. Tetapi kita sendiri tahu bahwa ternyata dalam pengalaman-pengalaman di dua gaya mendidik ini toh didasari oleh kasih. Dan di dalam dua gaya mendidik ini pun tetap ada pengalaman-pengalaman yang tidak kita sukai. Kita yang dahulu menganggap bahwa itu adalah hal yang benar, tidak bisa memungkiri bahwa ada contoh-contoh yang justru tidak benar ketika dididik secara keras luar biasa. Begitu pula juga dengan yang menuruti, cenderung permisif terhadap apa yang anak lakukan. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa tidak semuanya buruk, tetapi juga tidak semuanya baik. Nah, disinilah seni memilih itu menjadi penting. Maka dari itu, betul apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kita harus tahu apa yang benar. Dan jawaban benar, kalau kita mau renungkan juga, bisa saja berbeda-beda untuk setiap situasi, baik itu situasi keluarga, situasi lingkungan pekerjaan, atau juga lingkungan persekutuan. Sehingga tidak ada jawaban yang pasti. Meskipun tentu sebagai seseorang, sebagai manusia, kita inginnya jawaban yang pasti. Karena jawaban yang pasti tentunya lebih mudah untuk kita pegang sebagai panduan. Nah, maka saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini mari kita renungkan sekali bahwa kita perlu tahu apa yang benar itu. Sehingga untuk permasalahan kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, kita tahu jawaban yang benar itu apa. Dan kita tidak usah bermasalah ketika memang jawaban kita berbeda dengan yang lainnya. Itulah justru kekayaan yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita sekalian. Ternyata bisa saja bukan hanya satu jawaban yang benar, tapi bisa saja ada dua, bahkan lebih daripada dua jawaban yang benar. Nah, melanjutkan renungan kita, maka kita harus betul-betul berprinsip bahwa marilah sebelum memilih, kita cari tahu dulu apakah yang benar. Marilah kita juga terbiasa untuk memohon pengertian dari Tuhan ketika kita diperhadapkan terhadap pilihan-pilihan setiap harinya. Mulai dari yang paling sepele sampai yang paling penting dan menentukan mungkin 1, 2, 5, bahkan 10 tahun kehidupan kita mendatang.
Maka baiklah pada hari ini, supaya kita belajar untuk terus menjadikan pilihan kita baik untuk diri kita dan juga orang-orang yang kita kasihi. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, dan tentu saja Tuhan akan selalu menyertai kita semua di dalam setiap pilihan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman hari ini, bahwa tentu saja di hari ini pun kami akan menghadapi pilihan-pilihan yang baru. Dan tidak selalu Tuhan, kami siap untuk menghadapi pilihan-pilihan tersebut. Maka dalam satu hari ini, kiranya Tuhan juga mau menyertai kami, setiap kami hendak memilih. Sehingga kami bukan hanya berpikir untuk memilih apa yang menyenangkan, bukan hanya berpikir untuk memilih apa yang mudah, tetapi kami terus diarahkan untuk dapat memilih apa yang benar. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin berhikmat, dan biarlah kami juga dapat memberkati orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami, melalui pilihan-pilihan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.